Bayangkan sebuah dunia yang damai, kemudian tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Makhluk-makhluk buas tak terhentikan, menyerbu dari segala arah. Tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan mereka. Tidak ada pasukan yang cukup tangguh untuk melawan mereka. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, sosok yang disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai ancaman terbesar bagi umat manusia di akhir zaman. Tetapi, bagaimana mereka bisa keluar? Mengapa mereka begitu berbahaya? Dan bagaimana akhirnya Allah membinasakan mereka? Inilah kisah mereka, kisah yang telah diceritakan berabad-abad lamanya, dan masih menjadi misteri besar bagi manusia. Asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah makhluk biasa. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi dan Al-Anbiya. Menurut berbagai riwayat, mereka adalah keturunan Adam, sama seperti manusia, tetapi sifat dan perilaku mereka sangat berbeda. Mereka adalah kaum yang liar, buas, dan memiliki jumlah yang luar biasa banyak. Kemampuan mereka dalam menghancurkan sesuatu sangat menakutkan. Jika mereka dibiarkan bebas, tidak ada yang bisa selamat dari keganasan mereka. Karena itulah, pada suatu masa, seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain mendapat tugas besar, menahan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak keluar dan menghancurkan dunia. Dinding pembatas yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain dengan kebijaksanaan dan kekuatannya membangun dinding besar dari besi dan tembaga. Dinding itu begitu kokoh sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya atau melubanginya. Namun, mereka tidak menyerah. Setiap hari, mereka menggali dan melubangi dinding itu sedikit demi sedikit. Mereka bekerja tanpa lelah, dengan harapan suatu hari bisa menerobos keluar dan menguasai dunia. Anehnya, setiap kali mereka hampir berhasil, ketika malam tiba dan mereka beristirahat, dinding itu kembali seperti semula, seolah-olah usaha mereka sia-sia, dan ini terus terjadi selama berabad-abad. Hingga suatu hari, sesuatu yang sangat kecil tetapi sangat penting terjadi, sesuatu yang akhirnya mengubah segalanya. Kunci kebebasan, insya Allah. Suatu hari, ketika mereka hampir berhasil melubangi dinding itu, pemimpin mereka berkata, "Besok kita lanjutkan, insya Allah." Kata insya Allah, yang berarti jika Allah mengizinkan, menjadi kunci pembebasan mereka. Ketika mereka kembali keesokan harinya, dinding itu tetap seperti yang mereka tinggalkan. Tidak kembali seperti semula. Dengan penuh semangat mereka meneruskan pekerjaan mereka dan akhirnya berhasil menembus dinding pembatas. Dan inilah saat dunia mulai mengalami kehancuran besar. Kehancuran yang dibawa Ya'juj dan Ma'juj. Begitu mereka bebas, Ya'juj dan Ma'juj menyerbu ke segala penjuru, melahap segala yang ada di depan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka merusak tanaman, membunuh manusia, dan meminum semua air yang mereka temui hingga sungai-sungai mengering. Riwayat menyebutkan bahwa mereka bahkan akan berkata, "Kita telah membunuh semua orang di bumi. Sekarang, mari kita serang makhluk-makhluk di langit." Dengan penuh kesombongan, mereka melemparkan panah ke langit, dan yang mengejutkan, Allah mengembalikan panah-panah itu dalam keadaan berlumuran darah, seolah-olah mereka telah berhasil menyerang langit. Sombongan mereka mencapai puncaknya, tetapi justru di saat itu, kehancuran mereka sudah dekat. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Di saat umat manusia sudah hampir punah karena keganasan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa dan kaum muslimin yang tersisa berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Allah pun mengabulkan doa mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Allah mengirimkan sejenis ulat kecil yang menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj.
Meskipun mereka begitu kuat dan ganas, mereka tidak bisa melawan serangan ini. Satu persatu, mereka tumbang, mati dalam keadaan mengenaskan. Dan hanya dalam waktu singkat, makhluk yang begitu menakutkan itu punah. Namun, masalah belum selesai. Bumi dipenuhi bangkai dan bau busuk. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, bumi dipenuhi bangkai mereka. Jumlah mereka yang sangat banyak membuat mayat-mayat mereka menutupi hampir seluruh permukaan bumi. Bau busuk menyebar kemana-mana, membuat manusia yang masih hidup tidak bisa bernapas dengan baik. Sekali lagi, Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah agar dunia dibersihkan dari kotoran ini. Dan Allah pun mengabulkan doa mereka. Burung-burung raksasa dan hujan pembersih. Allah mengirimkan burung-burung raksasa dengan leher sebesar unta. Burung-burung ini mengambil bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke tempat yang telah Allah tentukan. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Air hujan itu menyucikan bumi dari segala kotoran dan bau busuk yang ditinggalkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah semuanya selesai, dunia kembali bersih dan tentram, seolah-olah tidak pernah ada bencana besar sebelumnya. Kisah ini bukan hanya tentang makhluk yang mengerikan, tetapi juga pelajaran besar bagi kita semua. Kekuatan Allah di atas segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Ya'juj dan Ma'juj, mereka tetap tidak bisa melawan kehendak Allah. Kesombongan membawa kehancuran. Mereka merasa tidak terkalahkan, bahkan berani menyerang langit. Namun, akhirnya mereka hancur dengan cara yang paling sederhana. Kata insya Allah memiliki makna besar. Mereka baru berhasil keluar setelah menyebut insya Allah, menunjukkan bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi atas izin Allah. Bencana akhir zaman nyata adanya. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat, dan ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita mungkin tidak akan hidup di zaman munculnya Ya'juj dan Ma'juj, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang sombong dan lalai, ataukah kita akan menjadi hamba yang selalu berpegang teguh pada iman dan doa? Karena pada akhirnya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari segala bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, apakah kita sudah siap menghadapi hari yang dijanjikan itu?